Begegek ugek satu lito mel. Selamat bertemu kembali dengan channel Dahsyat Kunci Urip. Salam sejahtera wong lain. Sekarang pawana langgeng. Malam ini saya akan bercerita tentang diri saya sendiri dan anak-anak saya yang selama ini menjadi tokoh dari Ponokawan, Petruk Gareng, dan itu si Bagong yang beling tapi cerdas itu. Mana itu? Iya, nama saya Semar. Kalau belum ada yang tahu, nama saya Semar. Orang kata, mereka kata, sembayangi nyamar, eseme juga nyamar. Lawang saya tersenyum tapi saya nangis. Iya, wong saya ini laki-laki, tapi lah kok punya susu besar sini. Ya wis tidak apa-apa, terserah mereka siapa untuk mengatakan apa. Yang jelas saya akan memulai cerita saya. Nanti akan dipandang secara filosofi. Malam ini saya siaran sendiri, gak ada yang nemenin. Ya, hanya panjenengan saja semuanya yang ada, yang penonton dari sini, channel ini. Yang belum ngopi, monggo silahkan ngopi. Yang mau udut juga gak apa-apa. Santai-santai saja. Lawang hidup ini harusnya santai. Gak usah gerumungsu, gerusa-gerusu, dan tidak tahu aturan dan norma. Seperti apa yang dibilang oleh leluhur zaman dahulu kala. Nah, leluhur-leluhur itu juga saya dulu yang telah membina. Karena saya hidup di tanah Jawa ini sudah lebih dari 9.000 tahun. Saya nggak pakai KTP, nggak penting KTP itu bagi saya. Karena saya sudah pegang KTP seumur jagat. Guyon. Oh iya, saya ini memang terlihat aneh dalam bentuk. Dan memang itu sudah disempurnakan sejak zaman kewalian Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mensiarkan agama. Kalau saya ditelisik secara filosofi, saya punya peran dan makna bersama anak saya. Seakan-akan para dalang-dalang dari dulu sampai sekarang tidak menyampaikan sejatinya ruh yang akan disampaikan melalui perantara dan kebijakan, kepandaian dari tokoh-tokoh yang ada dalam pewayangan. Beberapa versi, juga beberapa cerita mengatakan bahwa saya ini berasal dari cangkang telur. Bukan karena bentuk saya bulat ini, tidak, bukan. Jadi kalau kakak saya, Kang Mas saya, itu perwujudan dari cangkang yang terluar kulitnya telur. Ibaratnya begitu. Saya sendiri putihnya telur. Nah, adik saya yang namanya Betara Guru, belum jadi dosen sampai sekarang dia. Itu udah jadi kuning telurnya. Ya. Kalau sekarang si adik itu, si Batara Guru itu, sampai sekarang ya kakinya nggak bisa bergerak, tangannya 4. Kalau saya sendiri simboliknya badan saya ya kayak gini nih. Ini jarang saya sekali untuk jogging, jarang. Ya, jarang senam ini. Jadi perutnya ya seperti ini. Tapi saya nggak pernah kena diabetes. Kenapa? Karena saya oleh Yang Wisesa diberikan anugerah Mustika Astagina. Ada 8 daya dalam diri saya.
Jadi saya itu mempunyai 8 kekuatan yang ada di dalam kunjung ini putih ini, ada di atas ubun-ubun ini. Nanti saya ceritain kenapa kok di sini. Jadi 8 daya itu saya nggak pernah lapar, saya nggak pernah ngantuk, saya nggak pernah jatuh cinta, nggak pernah bersedih, nggak pernah capek, nggak pernah sakit, nggak pernah kepanasan, dan juga nggak pernah kedinginan. Ya, kenapa kok di atas? Karena di sini ada pineal gland atau otak kecil. Siapa-siapa manusia yang mau memperdayakan otak kecilnya, maka dia bisa jadi mempunyai 8 daya yang harus diterima sebagai anugerah dengan jalan yang baik. Mau meditasi apa tidak, mau samadhi apa tidak, jujur dengan keadaannya, sadar dengan perwatakannya. Jangan diambil ini yang di atas ini, nanti saya nggak punya kekuatan. Nama-nama saya itu banyak. Perkenalkan, saya juga disebut dulu Batara Semar, juga Batara Ismoyo, ya Batara Iswara, ya Batara Samara, ya Sang Hyang Jagat Wungku, ya Sang Hyang Jati Wesesa, ya Sang Hyang Suryakanta. Dulu diperintahkan untuk menguasai alam sunyanyuri, alam kosong, dan gak diperbolehkan untuk menguasai manusia di alam dunia. Karena tidak untuk berkuasa, diturunkan ke bumi untuk menjadi abdi atau batur pembantu dari kesatria di tanah Jawa ini. Jadi ada semacam daya sugesti yang kuat. Menurut mereka, siapapun raja yang saya bina dan saya mengabdi kepada mereka, maka dipastikan ilmu kesatrianya akan lebih luar biasa. Itu jika tidak bisa diselesaikan secara kesatriaan, maka saya sendiri yang maju nanti, dan saya akan marah dan bisa berubah jadi apapun yang saya mau untuk menegakkan keadilan. Nah, itu saya. Sekalipun dewa yang turun, gak ada yang bisa untuk menandingi kesaktian saya. Maka itu sebuah filosofi, motivasi kepandaian dan kebijaksanaan. Siapa-siapa saja yang termotivasi dan mengikuti, maka akan menjadi baik dan sakti. Sakti itu adalah kemampuan untuk mengolah data informasi menjadi suatu energi berupa apapun. Begitu. Nah, pemirsa channel Dahsyat Kunci Urip, saya dalam berwayangan sering berbicara apa adanya. Ya kadang kasar, kadang guyon, kadang bicara ngoko, kadang urakan, dan lain-lain. Ya seperti anak-anak saya itu. Karena saya sendiri itu bukan berasal dari kitab Mahabharata yang ada di India, Ramayana yang ada di India. Tidak. Saya tokoh pewayangan asli tanah Nusantara ini. Saya juga mengambil peranan perwakilan dari seorang atau kaum jelata, rakyat biasa. Dan saya akan seperti mendedikasikan bahwasanya
rakyat dan raja, ratu dan rakyat harus saling sinambung. Maka saya akan bina itu para raja-raja. Saya mewakili dan anak-anak saya mewakili konsep manusia biasa, rakyat biasa. Nah, karena harus ada pergumulan dalam berpolitik, pergumulan dalam sosial budaya ekonomi, di mana penguasa dan rakyat harus saling terpadu, tidak merendahkan satu sama lain, bekerja sama. Itu secara filosofi politik. Kalau rakyat biasa untuk soal urusan peperangan dan politik, maka itu urusan para kesatria-kesatria yang ada di atas sana. Tapi kalau mereka ini, ya, para kesatria, para raja tidak bisa menyeimbangkan kekuasaan dan disalahgunakan oleh mereka yang selama ini dipercaya sebagai wakil daripada rakyat. Jangan salahkan saya akan turun tangan. Maka saya adalah simbolik daripada rakyat yang akan melawan ketidakbecusan daripada daripada berpikir dan bertindak mereka semena-mena. Karena itu adalah tanggung jawab moral yang harus diemban. Siapapun yang berdampak kepada pengemban daripada politik harus benar-benar mendayagunakan secara baik, secara bertanggung jawab. Maka nanti kelak mereka para wakil-wakil kita, para pemimpin-pemimpin kita akan sukses bersama rakyat, bersama saya, bersama seluruh penghuni-penghuni dari alam kegaiban, dari alam yang tidak terlihat, maju untuk negara ini. Jangan sampai saya berubah jadi Dwikromo dengan kemuliaan penuh dari sifat kedewaan yang tersembunyi. Saya akan Dwikromo, waduh, sama dengan menggugah wayang, bahwasanya saya akan keluar bersama rakyat dan akan protes keras. Jangan sampai tidak ada ketidakadilan kepada rakyat. Nanti akan muncul gerakan-gerakan massa untuk menyatakan kekuatan sosial yang seringkali tidak dikehendaki dan dianggap remeh. Kita dan wayang itu ibaratnya adalah simbolik, ungkapan simbol Tuhan yang mengantarkan para pendawa atau para kesatria untuk melindungi rakyat. Siapa-siapa yang menjadi kesatria harus berpedoman bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Iya, karena saya adalah produk lokal genius, asli Jawa, asli Nusantara. Dan memang secara filosofi saya digambar manusia sejati sebagai manusia Jawa yang sejati, yang berarti juga samara, yang sangat menggambarkan sifat transendental setiap tindakan orang Jawa. Wong Jawa nggone semu papaning rasa tansah sinamuning samudana. Artinya dalam segala aksi aktivitas manusia Jawa sering menggunakan simbol-simbol tertentu
Segala tindakan menggunakan rasa, karsa, dan semuanya perbuatannya selalu samar, semar. Apa yang sebenarnya bernilai pada manusia itu janganlah dinilai dari rupa yang terlihat ini. Semuanya semu. Tidak ada yang namanya kesejatian, kecuali kesejatian itu sendiri. Tidak ada yang abadi kecuali keabadian itu sendiri. Jangan dilihat rupa yang kelihatan, bukan pembawaan lahiriah yang sopan santun, bukan penguasaan tata krama, kehalusan, dan sebagaimana yang menentukan derajat kemanusiaan seseorang, melainkan sifat batinnya lah yang harus menjadi patokan.